Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus pada minggu ketiga bulan yang kedua tahun 2021 ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berarti untuk hidup. Itu sebabnya pesan saya setiap waktu, jangan biarkan diri kita stres, jangan biarkan diri kita frustrasi atau patah semangat, karena sangat berbahaya untuk hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengangkat hati kami. Lindungi hati semua pemirsa, semua jemaat kami yang menyaksikan program ini Tuhan, supaya tidak ada satu orang pun yang membiarkan diri kami patah semangat, kecewa dan putus asa. Berkati kami saat dengan firman-Mu, angkat hati kami. Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari pemirsa, kita membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini dari Injil Yohanes Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 dan ayatnya ke-14. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 dan ayatnya yang ke-15. Tetapi kita membaca ayat kunci saja. Nanti saya jelaskan yang lain. Ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Amin. Saudara pemirsa, ini cerita tentang orang yang sudah terkapar di tepi kolam Bethesda selama 38 tahun. Dan Yesus ke sana, tidak ada yang mengundang dia. Orang yang sakit ini pun tidak mengundang dia. Artinya apa? Hal ini semata-mata sebagai anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Saya mengajak kita semua saudara sekalian, para pemirsa dan jemaat sekalian, kita memang perlu serius berdoa,
kita memang perlu serius mencari Tuhan. Tetapi jangan lupa faktor yang juga amat sangat penting, di mana kita mengerti bahwa ada sesuatu yang melampaui doa kita, ada sesuatu yang melampaui usaha kita, namanya kasih karunia Tuhan. Dalam bahasa yang lain disebut grace, dalam bahasa yang lain disebut gratia. Itu dari sana asal kata gratis, sesuatu yang cuma-cuma. Itulah keselamatan kita. Saudara sekalian, orang ini sama sekali tidak pernah mengundang Yesus. Orang lain pun tidak ada yang mengundang Yesus. Tetapi ternyata tadi Alkitab kita mengatakan bahwa Yesus ke sana tujuannya untuk menolong orang yang paling parah keadaannya, dan demikian pun walaupun dia belum sadar, dia yang paling memerlukan mujizat kesembuhan dari Yesus. Pada pagi hari ini saya ingin menolong kita semua, saudara-saudara sekalian. Mari perhatikan saya baik-baik, bahwa sebenarnya hati kita yang seperti itulah yang dengan mudah dapat ditolong oleh Tuhan. Ada nyanyian mengatakan, saya perlu Engkau Tuhan. Jadi kalau setiap kali kebaktian, setiap kali saya mendengar khotbah orang lain, saya selalu katakan, Tuhan, di ruangan ini sayalah yang paling perlu Engkau. Saya sangat perlu Engkau Tuhan. Maka saya yakin bahwa Tuhan menolong saya. Pada hari ini saya mengajak kita semua memperhatikan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yehuda dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Kenapa ada ayat ini, saudara sekalian? Ayat ini begitu penting untuk kita, di mana saudara bisa bayangkan kalau pada waktu itu sudah ada hari Natal. Selama 38 tahun dia tidak bisa ikut merayakan Natal. Atau kalau kita di kampung kami sudah 38 tahun dia tidak bisa ikut gawai pesta habis panen. Sedih, saudara sekalian. Di mana dia terkapar di tepi kolam Bethesda. Oleh karena itu saya mengajak kita, mungkin ada di antara kita yang tidak terkapar karena sakit, tapi ekonomi kita sudah terkapar. Tahun lalu sampai sekarang masih juga kita mengalami terkapar ekonomi karena apa? Karena virus. Dan kemudian terkapar hubungan sosial. Bayangkan saudara sekalian, kita tidak bisa salaman lagi. Ya, kita tidak bisa kenal juga dengan muka orang. Ya, saya sedih kalau saya biasanya tulis nama tamu-tamu jemaat yang datang, tapi saya bingung. Seringkali saya katakan, tolong buka sebentar maskernya, karena saya tidak kenal orang ini. Oh, rupanya ibu ini. Oh, rupanya bapak ini. Oh, rupanya adik ini. Terkapar juga hubungan sosial karena virus. Jadi saudara sekalian, puji Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan. Apa? Ayat 6 katakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu persoalan saudara sekalian, ia tahu masalah saudara sekalian, ia lebih tahu bahkan dari diri kita sendiri. Mari kita saudara sekalian datang kepada Tuhan hari ini, karena dia yang paling tahu. Kabar baiknya apa saudara sekalian? Dia bukan hanya tahu. Lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 masih. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Orang sakit yang dia harapkan ialah sembuh. Orang yang menderita keuangan, yang dia perlukan uang. Yang mengalami masalah berumah tangga, yang dia perlukan ialah bimbingan untuk mengalami kemenangan dari masalah rumah tangga. Saudara pemirsa sekalian, Yesuslah jawaban satu-satunya untuk semua masalah kita.
Kalau orang lain mungkin dia tahu masalah kita, tapi dia tidak tahu solusinya. Di sini Yesus langsung menyebutkan solusinya. Kabar baiknya apa saudara sekalian? Tuhan Yesus tidak katakan begitu. Maukah engkau uang 1 miliar? Bukan. Ia mengatakan, maukah engkau sembuh? Solusi untuk orang sakit ialah sembuh. Solusi untuk orang miskin ialah uang. Jadi Yesus tahu betul solusinya. Karena itu saya mengajak kita hari ini, mari datang kepada Yesus. Yesus yang tahu solusi, Yesus yang mampu memberi jalan keluar yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, saudara lihat ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia merasa ditinggalkan, dia merasa tertolak, dia merasa tidak berdaya. Untuk orang seperti inilah Yesus sudah datang. Untuk orang seperti inilah Yesus mati di kayu salib untuk selamatkan kita, saudara sekalian. Mari datang kepadanya. Karena apa? Ayat berikutnya katakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Mari kita percaya benar, saudara sekalian, bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban. Yesuslah satu-satunya solusi. Yang terakhir, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Maksudnya ialah, kalau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau sudah bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ia dapat membuat saudara menderita. Minta darah Yesus tutup seluruh masa lampau saudara sekalian. Tutup semua celah dengan darahnya yang dapat membuat saudara menderita lagi. Mari ikut Tuhan, cari Tuhan. Dialah jawaban terbaik untuk hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau peduli kepada kami. Engkau dalam kasih karunia-Mu melawat kami, melawat semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkaulah jawaban terbaik bagi hidup kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.